Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, terkait pernyataannya Dr. Soleh Basyari, dosen Universitas Nahdlatul Ulama, dalam live streamingnya di Padasuka, yang intinya bahwa untuk memahami nasab klan Dorbolowi tidak tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu harus dengan tesis. Pada awalnya kami seolah agak iskal, kayak gimana gitu. Tapi kalau dinalar sedikit saja, maka itu akan sangat mudah sekali dipahami. Bagaimana tidak, ujuk-ujuk di abad ke-10 Hijriah ada seorang Ali Sakron ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rentang waktu yang sangat cukup lama itu, tentunya membutuhkan sebuah rangkaian yang diperlukan untuk melihat keabsahan apa yang dia klaim, meskipun seolah-olah narasi itu sebuah karya ilmiah karena ditulis dalam sebuah kitab. Dan di dalam kitabnya itu tidak ada runtutan keterangan dari mulai Ubaid itu siapa dalam perspektif sejarah atau keilmuan. Alwi itu siapa? Tahu-tahu ada orang membentuk sebuah klan Ba'alawi. Ini kan sebuah klaim yang naratif, bisa diucapkan oleh siapapun. Dari sisi kadar keilmuan ini hanya sekedar informasi yang bahkan bukan data, yang jauh harus diverifikasi, jauh harus dikonfrontir dengan sejarah ataupun ketersambungan mereka dengan keturunan Nabi Muhammad SAW dari klan lainnya. Apakah dari Al-Husaini itu sendiri atau dari Al-Hasani. Ketika saudara sepupunya atau saudara-saudara sesama Dzurriyyatur Rasul SAW tidak mengakui mereka, maka bisa dipastikan itu hanya klaim sepihak. Lagian lagi dari sisi etika mereka jauh api dari panggang dari apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu dan akhlak. Bahkan khusus spesifik di Indonesia, kesejarahan mereka dibawa oleh penjajah kafir Belanda, dijadikan antek-anteknya dalam upaya strategi politik divide and impera, yang pada saat itu Belanda sangat kewalahan menghadapi perlawanan daripada ulama Nusantara dan para pribumi yang menuntut hak-hak kemerdekaan atas penjajahan Belanda yang sudah ratusan tahun bercokol di bumi Nusantara. Maka Belanda mendatangkan orang-orang Yaman, diangkat menjadi kapiten-kapiten Arab di bawah komando Mufti Belanda Utsman bin Yahya. Jadi sebenarnya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman itu sebagai pemicu yang berefek sangat dahsyat, sehingga orang melihat kembali, mengkoreksi terhadap sebagian orang yang selama ini masih terbuai oleh casing mereka yang rasisme, menganggap dirinya lebih mulia dari klan pribumi. Dan bukankah kita memiliki banyak peringatan dari peribahasa yang mengatakan laisal khabaru kal muayyanah, bahwa berita dari seseorang itu tidaklah selalu seperti apa kenyataannya. Berita atau klaim
klan Alawi yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW itu juga tidak seperti kenyataannya. Kenyataannya mereka adalah secara genetika berhaplogrup Askenazi, bahkan bukan bangsa Arab, apalagi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Memang harus kita akui, kita juga angkat topik kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dengan munculnya tesis ini, diskusi dan perdebatan semakin terbuka, sehingga masyarakat lebih bisa terinformasikan tentang kebohongan para Khabib Dobolowi yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Siapapun mereka yang pro ataupun yang kontra, ataupun yang membedah karya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan berbagai tinjauan dan perspektifnya, justru semakin kuat terbukanya sebuah informasi bahwa selama ini para kabaib tidaklah memiliki bukti-bukti yang valid atas diri mereka. Memang sebuah PR besar. Secara sosial kita melihat realita sudah terlanjur banyak juga orang yang mempercayai kebohongan mereka, sehingga menjadi mukibin-mukibin yang taklid buta. Sebagai manusia, otaknya tidak dipakai untuk menganalisa, untuk mencari sebuah kebenaran. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.